Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan seperti sudah kita tahu bersama, akhirnya Vietnam dan Thailand tumbang di babak semifinal. Vietnam dipukul oleh Malaysia dengan 3-0 dan Thailand dihajar oleh Laos dengan 2-0. Maka habis sudah dua tim yang disinyalir bermain sinetron di Stadion Madia ketika Vietnam dan Thailand mengakhiri laga mereka di grup A 1-1 untuk menyingkirkan Indonesia dalam regulasi head to head, di mana kita juga sudah tahu bahwa tim kita hanya menempati peringkat ketiga, dan inilah yang menjadi pembahasan, menjadi sebuah kisah yang menarik yang terus digoreng habis di saat Vietnam dan Thailand melakukan permainan yang dianggap tidak fair play, terutama di 15 menit terakhir ketika kedua tim bermain 1-1. Ya, dan akhirnya mereka bisa lolos secara bersamaan. Reaksi luar biasa datang dari netizen, dari penggemar sepak bola Indonesia yang mencintai tim nasional U19 ini. Sayang sekali terhenti di babak di fase grup dan tidak bisa melanjutkan pertandingan ke semifinal. Paling tidak kalau kita lolos sebagai juara grup, kita akan bertarung melawan Malaysia. Ini yang tentunya ditunggu, yang sangat menarik, rivalitas sangat tinggi yang kita juga tahu sejauh ini bahwa Indonesia dan Malaysia itu kalau ketemu pasti menarik, ya. Penuh dengan emosional. Atau kalaupun kita bisa menjadi runner up di grup A, kita akan bertarung dengan Laos. Namun semua keinginan itu gagal terwujud. Vietnam dan Thailand yang juga lolos. Dan kemudian doa-doa, kemudian sumpah serapah dilakukan oleh para netizen terhadap dua tim ini. Ya, semoga Vietnam kalah dari Malaysia. Semoga Thailand kalah dari Laos. Dan ternyata ini manjur. Kedua-duanya secara bersamaan itu tumbang dan tidak bisa membuat gol di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Diawali dengan Malaysia yang bermain lebih dulu di pukul 15.00 ya. Kemarin itu, dan akhirnya mereka tumbang dengan telak sekali. Tidak ada yang menduga bahwa Malaysia bisa menghabisi mereka dengan 3-0. Pertandingan kedua, Thailand juga di luar dugaan dihajar oleh Laos dengan 2-0 dan Thailand tidak bisa membuat gol. Sehingga muncul banyak kicauan. Nah, ini mampus loh ya, gagal. Kemudian ada juga yang bilang ini karma yang terjadi terhadap Vietnam dan Thailand. Rasain lo bahwa kalian ini harus tersisi, memang layak kalian tuh out dari Piala AFF karena sudah menyisihkan tim kesayangan tim U19 asuhan Sintayong ini. Dan memang kejadian terutama Vietnam dan Malaysia ini jarang terjadi, yang terlihat bahwa supporter Indonesia atau segelintir bagian dari supporter kita, fans tim Indonesia itu bersatu, ya, mendukung Malaysia. Ini tidak pernah terjadi, jarang terjadi. Bahwa kan kita tahu bersama, saya udah bilang tadi, kalau Indonesia dan Malaysia ketemu pasti ini sangat emosional dan menjadi sesuatu yang enak untuk ditonton. Namun karena Indonesia dikalahin dengan hal yang dianggap tidak baik oleh permainan Vietnam dan Thailand, sehingga bersatu untuk mendukung rame-rame, membackup habis Malaysia, negara serumpun ini. Wah, kemudian akhirnya Malaysia bisa memenangkan pertandingan, sorak-sorai, ya, banyak ya, tertawa, ya, terbahak-bahak bukan saja dari pendukung Malaysia tapi juga Indonesia yang mensyukuri Vietnam itu KO, tumbang dari Malaysia. Demikian juga dengan suasana yang terjadi ketika Thailand kalah dari Laos. Dan akhirnya ini riuh gemuruh terjadi. Bahwa ini semua akibat dari permainan kotor yang dilakukan mereka, sehingga mereka harus bisa menerima kenyataannya ini. Ya, kembali lagi. Wah, ini karma buat mereka. Dan Laos kembali bertemu dengan Malaysia. Ini dua wakil yang ada di grup B. Tidak ada juga yang menduga bahwa akhirnya dua wakil ini yang bertemu kembali di babak final. Grup A yang digadang-gadang ini grup yang seru, grup keras, karena melibatkan Vietnam
Thailand dan kita yang sebenarnya layak untuk lolos, akhirnya tidak ada satupun yang bisa melenggang ke babak final di AFF Under-19 Boys Championship ya pada tahun 2022 ini. Ada juga memang yang mengatakan berhembus bahwa ini sengaja dilepas oleh Malaysia, oleh Thailand untuk bisa meredam situasi dan kondisi yang agak memanas ketika muncul dugaan-dugaan yang tidak baik terhadap mereka. Tapi apapun itu, sekarang seakan-akan netizen sudah terhibur dengan tumbangnya, gagalnya Vietnam dan Thailand untuk melaju sampai ke babak final di Piala AFF U19. Namun memang tetap kita atau saya menyayangkan, mestinya ini euforia ini terus akan dijaga dengan tinggi. Kalau kita bisa sampai ke babak semifinal dan juga melaju ke final dan bisa menjadi juara. Karena euforia ini sangat bagus. Ini luar biasa yang terlihat di Stadion Patriot Candrabaga. Selama Indonesia bermain 5 kali di grup A, itu selalu di atas 10.000, di atas 15.000 bahkan. Mencapai 17.000 penonton. Sesuatu yang ini tidak akan mungkin dialami oleh AFF kalau bisa menyelenggarakan turnamen AFF ini di luar Indonesia. Mau dimanapun di kawasan Asia Tenggara ini. Itu yang lebih bagus, yang lebih luar biasa kalau Indonesia sebagai tuan rumah. Itu sudah terlihat ya dengan nyata, fakta bahwa animo luar biasa. Ya, antusias yang luar biasa dari supporter tim Indonesia yang berlaga. Pasti selalu tinggi akan memenuhi stadion. Nah, sekarang bisa kita lihat kemarin bagaimana sepihnya ya babak semifinal. Ini sebuah kerugian besar saya pikir kalau stadion itu sangat sepi ya dari penonton, tidak seperti biasanya kalau Indonesia bisa bermain, dan tentunya bagi sponsor dan penyelenggara sebuah keuntungan kalau stadion ini penuh terus. Ini akan dampaknya sangat bagus, dan sekarang AFF harus bisa melihat, merasakan ini. Dengan Indonesia tidak ada, maka seakan-akan mati ya stadion itu walaupun memainkan babak semifinal dan termasuk di final antara Laos dan Malaysia. Nah, dua tim ini sudah bermain di fase grup dan Laos bisa menang 1-0 di pertandingan terakhir di grup B. Dan Laos ini luar biasa. Mereka tidak terkalahkan di grup dalam 4 pertandingan, 4 menang. Dan mereka bisa melaju dan mereka bisa mengalahkan Thailand yang justru lebih diunggulkan, difavoritkan untuk bisa mengalahkan mereka. Jadi mereka menyapu bersih semua laga, baik di fase grup sampai di babak semifinal. Nah, kita tidak tahu memang ya di babak final bagaimana. Apakah Malaysia bisa melakukan revenge lagi untuk bisa mengalahkan, membalas dendam terhadap kekalahan mereka dengan 1-0 menghadapi Laos. Tapi Laos sudah membuat setidaknya sejarah di Piala AFF ini U19 tahun ini. Karena mereka untuk pertama kali bisa mencapai babak final. Ya. Itu mungkin mereka pernah alami di 2003, kalau nggak salah 2002-2003. Atau di 2005 juga mereka pernah menjadi juara 3. Kemudian terakhir di 2015 kalau nggak salah. Mereka itu terhenti hanya menjadi juara 3. Tapi untuk bisa ke final dan juara, ke final maksudnya, belum juara ya, ke final, ini pertama kali. Semoga mereka bisa menjadi juara dan bisa mengukir lagi sejarah yang fantastis di arena Piala AFF U19. Tidak ada yang menduga memang dari awal. Tidak ada yang melihat ke sana bahwa Laos ini adalah tim yang kemudian akan muncul di babak final. Karena semua pandangan mata, semua orang itu akan melihat bahwa Indonesia adalah favorit kuat untuk bisa melaju sampai ke final di samping Vietnam dan Thailand. Namun kenyataannya memang kita gagal dan juga termasuk dengan Thailand serta Vietnam. Padahal memang kerinduan dari kita semua, saya dan teman-teman semua pasti menginginkan bahwa tim Garuda Nusantara ini yang ditangani oleh Sintayong bisa menjadi juara. Ini di saat kita menjadi tuan rumah. Sayang sekali memang bahwa dengan regulasi head to head ini yang walaupun sementara sejauh ini sebenarnya sudah tahu di pengurus PSSI bahwa ada regulasi ini. Namun hanya terjadi di saat-saat akhir yang rame diperbincangkan dan akhirnya kita kalah karena hanya bermain 0-0 dengan Vietnam dan Thailand dan mereka berdua bermain 5-1 di dalam mini klasmen. Mau tidak mau ya regulasi yang ada menempatkan Vietnam dan Thailand yang lolos di sini. Sekali lagi memang kita sayang tidak ada di final di saat kita bisa menjadi tuan rumah, dan banyak yang mengatakan bahwa kita itu dikadalin sebagai tuan rumah. Sayang kita dikerjain di saat kita menjadi tuan rumah di Piala AFF ini oleh Vietnam dan Thailand.
Sekarang kedua tim ini sudah out, hanya akan memperebutkan tempat ketiga nantinya. Dan kita akan lihat siapa yang akan menjadi juara. Apakah Laos atau Malaysia nantinya pada tanggal 15 atau besok hari dalam pertarungan di Stadion Patriot Canda Baga. Sampai di sini pembicaraan saya dengan Rio Gemuruh, netizen, pencinta fanatik militan tim nasional Indonesia khususnya U19 yang menyambut dengan gembira kekalahan yang dialami oleh tim Vietnam yang disebut-sebut sebagai Nguyen FC katanya, dengan tim gajah, ya gajah muda ini, gajah perang yang KO di babak semifinal. Oke, ciao.